Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurdin Official, dan ini adalah narasumber saya. Siapa namanya? Mang Tatang. Oh, Mang Tatang, ya disebut Adul ya. Iya. Akan menjelaskan kontak otomatis ini ya. Oke, di bagian atas kita bisa melihat huruf-huruf angka-angka dari 1 ya mungkin sampai 24 ya, mungkin ini bertujuan untuk mengingatkan kita di waktu sampai 24 jam. Kemudian poros yang bisa diputar, misalkan kita sekarang lagi jam 4 asar. Kalau jam 4 itu kan jam 16, kita mungkin tandanya ini di sini 16 jam 4. Untuk penyetelannya tunggu dulu. Di samping kiri ini terdapat saklar untuk menghidupkan ataupun mematikan. Kalau di posisi ini otomatis ini akan seperti stop kontak pada umumnya. Ini bakalan menyala terus. Kita coba ya. Ini posisinya ini menyala terus. Ini tidak bakalan mati sama sekali kalau posisinya kita naikkan ke simbol yang min. Kalau kita mau mengaktifkan alat ini, kita bisa melihat ini ada seperti simbol jam. Nah, disinilah kita menggeser saklarnya ke bawah. Untuk di bagian atas ini terdapat lampu indikator, juga lubang-lubang listrik yang tertutup. Ini cukup bagus menurut saya. Untuk penjelasannya kita mungkin ini kalau yang untuk orang yang awam mungkin bingung ini bagaimana ini pengaturannya. Kalau poros yang ini kita bisa memutarnya searah jarum jam, tidak bisa berlawanan jarum jam. Ini akan seperti macet karena arah putarannya searah jarum jam. Kalau ini sebagai pengingat kita, mungkin kalau jam 12 malam kita tidur, kita bisa arahkan ke jam 24. Kalau kita biasa tidur jam 12, kalau biasa kita tidur jam 10 ya mungkin ke arah jam 22. Oke, seperti itu. Dan untuk mengaktifkan alat ini supaya bisa berjalan seperti yang kita harapkan, misalkan kita membutuhkan waktu 1 jam, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang alat ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Di sini untuk tombol-tombolnya, berhubung ininya kecil-kecil, mungkin sahabat bisa menggunakan apa saja lah di rumah. Misalkan untuk pembuka kartu HP yang sekarang kan di tusuk pakai jarum yang itu boleh, atau misalkan udah ada kuku-kukunya yang panjang, ini bisa. Berhubung saya tidak ada kuku, maksudnya ada kuku cuman nggak panjang, agak susah gitu, kita menggunakan alat bantu kunci lah. Oke, untuk apa namanya ini, penyetelan di sini merupakan titik-titik. Satu titiknya ini
berfungsi sebagai 15 menit waktu normal jam. Satu titik, satu tekan. Ini di sini banyak sekali titik-titiknya. Untuk harganya satu titik itu harganya 15 menit. Kalau misalkan kita memerlukan waktu 1 jam untuk menghidupkan untuk mengecas HP, misalkan kita udah pas charging HP-nya, kita membutuhkan waktu 1 jam, kita bisa tekan 4 titik, berarti 4 kali 15 sama dengan 60. Seperti ini. Misalkan kita ini sekarang lagi jam 4 sore ya, kita putar ke jarum 16 jam 4 sore. Nanti kita memerlukan waktu 1 jam. Ya mungkin diperlukan 4 titik untuk menekan 4 titik tersebut supaya bisa mencapai 1 jam. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu ini sebelum ditekan ya titiknya. Kita colokkan dulu. Bisa dilihat ini lampu indikatornya mati dikarenakan kita belum menekan titiknya. Oke, setelah itu kita coba tekan titiknya. Kita coba satu saja mungkin ya, supaya tidak terlalu lama menunggu lah. Kita tekan satu titik seharga 15 menit, lalu kita cek ininya sudah benar, sudah menuju ke saklar gambar jam, berarti ini sudah aktif. Kita coba ya, apakah ini akan menyala. Kita cek dulu, ternyata menyala. Apa mungkin kita perlu menunggu 15 menit kemudian, guys. Untuk alat ini bisa menyala dikarenakan ada titik di atas. Kita cek dulu lagi ya, ada titik di atas berwarna putih. Kelihatan nggak nih? Kita coba tunjuk ya. Nih, yang warna putih ini harus bersentuhan dengan titik yang kita tekan. Jadi supaya si titiknya ini mengangkat ke atas. Nah, kalau ini sudah bersentuhan, ini otomatis lampu indikatornya ini akan menyala, terus aliran listriknya akan mengalir. Kalau ininya bersentuhan, ini kita tidak bersentuhan ya, kita coba. Tidak menyala. Kita coba untuk supaya ininya bersentuhan. Jam 16. Nah, kita inikan dulu lah. Nah, di sini kelihatan tidak bersentuhan. Kita tekan titiknya supaya si titik dari bawah sini bisa kena sama titik yang di atas. Kita menggunakan alat bantu ya. Nah, ini udah bersentuhan sama titik yang di atas. Kita coba. Oke, menyala. Itu bersentuhan titik yang di atas. Itu timer yang diperlukan untuk dia melewati titik tersebut, satu titiknya itu 15 menit. Oke, kita tunggu apakah benar ini sesudah waktu 15 menit alatnya ini akan mati otomatis. Sambil kita menunggu, kita bahas lagi tentang elektronik yang memakai alat ini. Jadi kalau yang tidak memakai alat seperti ini ya mungkin
Kalau dalam waktu dekat sih mungkin tidak akan bermasalah ya, tapi kalau itu dipakainya berulang-ulang, bulanan atau tahunan, si listriknya itu terus menyala ya mungkin alat elektroniknya akan cepat rusak. Masih menyala ya, indikatornya masih menyala. Oke ya, kontak otomatis ini sebentar lagi akan mati ya, akan mati. Lihat aja titiknya, titik sama yang putih dan sama yang hitam di atas sudah tergeser ya, sudah tergeser. Sebentar lagi akan mati ya, mati otomatis. Ini masih tersambung ke handphone, masih ini lampunya ya nyala. Kita lihat nanti kalau alirannya terputus, mungkin ini akan terputus juga. Ini pergerakannya halus. Dengan mata telanjang kita nggak bisa ini memprediksi ini muternya bagaimana, tapi ini sangat halus ya, perlahan ya. Untuk mencapai 15 menit itu agak lumayan lama ya. Udah ini udah mati. Bener sih, satu titik ini 15 menit. Kalau kita memerlukan waktu 1 jam ya mungkin kita kalikan saja 15, berarti 4 titik kita memerlukan waktunya supaya bisa mencapai 1 jam 4. Berarti kalau kita memerlukan waktu 2 jam berarti kita 8 ya, begitu seterusnya. Oke. Saya rasa ini cukup membantu untuk kelangsungan keawetan gadget kita ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat. Kemudian untuk penyetelan kipas angin supaya tidak berbahaya bagi tubuh kita karena terlalu banyak, bukan terlalu banyak, kalau terlalu lama kita menggunakan kipas angin, apalagi di saat kita tidur, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Ya mungkin alat ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Demikian penjelasan kami tentang stop kontak otomatis ini ya, yang dijelaskan oleh narasumber saya, Kang Tatang alias Adul ya, Kang Tatang alias Adul. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Silakan komentar di bagian bawah ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya dan rekan saya Bang Adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.